Aku akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hussein Erik Absen. Perkenalkan, nama saya Izin Prima Alana Perkenalkan, nama saya Putra Muhammad Adi Arif Absen 20. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Absen 3 Absen 19. Perkenalkan, nama saya Adi Ahmad Nursopan Absen 2. Perkenalkan, nama saya Al-Fatih Majid Absen 3. Kami dari kelas 6C. Sebelum saya menjawab tentang Pancasila, apa yang saya ketahui tentang Pancasila? Dengan baik-baik ya, catat ya, kamu menjadi anak yang mandiri. Ya, Pancasila ini adalah merupakan dasar negara kita, negara RI. Jadi Pancasila itu sebelum menjadi dasar negara kita, sebelum merdeka, ini para tokoh bangsa kita ini adalah merupakan saya dengan susah payah. Dengan apa? Susah payah. Kalian tahu perumus Pancasila? Kamu tahu nggak yang merupakan Pancasila? Ada berapa orang? Ada 91. Kamu Insinyur Soekarno, 2 Muhammad Hatta, 3 Ahmad Subarjo, terus Wahid Hasim. Nah, ada 9 itu dan sebagainya. Nah, orang-orang 9 ini setelah merdeka ini membentuk suatu dasar negara kita, yaitu berupa apa? Pancasila. Nah, ini banyak bertentangan dari 9 tokoh itu nggak saya sebutkan ya. Ini usulannya bermacam-macam, beda, tapi intinya sama. Akhirnya ini tokoh kita, tokoh agama dari NU, itu siapa? Dari NU, kamu tahu? Wahid, Bapak Kiai Haji Wahid Hasim. Itu yang merumuskan Pancasila yang sampai sekarang yang kita pakai ini, gitu. Ada Wahid Hasim ini menyempurnakan atau kata kalimat yang dihilangkan, yaitu menjalankan sesuai syariat agama Islam. Dihilangkan karena apa? Bapak Kiai Wahid Hasim ini mengetahui bahwa bangsa Indonesia merdeka ini tidak diperjuangkan oleh orang Islam saja, juga ada yang non Islam, gitu. Ya, ada Kristen. Nah, yang keberatan itu, ini tokoh dari Indonesia bagian timur, siapa namanya? Mr. Marameda. Untuk menyepakati itu supaya klub, gitu, supaya cocok dengan naluri bangsa kita, supaya seperti bangsa Indonesia, bahwa bangsa Indonesia ini karena agamanya juga bermacam-macam. Akhirnya jadian setujui, akhirnya Pancasila lebih ada 5. Ada yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3 Persatuan Indonesia. 4 Pancasila. 5 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini tentang apa? Pancasila. Terus selanjutnya menjelaskan nilai yang terkandung dalam Pancasila 1 sampai ke 5. Wah, ini kalau menerangkan Pancasila dari 1 sampai 5 ini bukan berhari-hari ini. Tidak boleh 1 jam, 2 jam ini, gitu. Karena pengawal saya itu ini saya ini saja ya. Tadi kamu katakan bahwa sila yang pertama apa tadi? Ketuhanan yang Maha Esa. 2 Bentar dulu, ini hubungannya. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa bangsa Indonesia ini harus bertuhan. Harus apa? Bertuhan.
tidak boleh tidak bertuhan. Karena dasar negara kita adalah ketuhanan yang maha esa. Bertuhan. Kalau tidak bertuhan, apakah boleh hidup di bangsa di negara kita? Tidak boleh. Contohnya partai komunis alias PKI. PKI itu karena dia itu nggak bertuhan, komunis, tidak boleh hidup di Indonesia. Akhirnya melalui TAP MPRS PKI dibubarkan karena PKI tidak bertuhan. Yang haluan kiri selalu mengajarkan yang tidak bertuhan berdasarkan hanya akal. Kalau hanya berdasarkan akal, ini bangsa Indonesia akan rusak. Contohnya PKI pada zaman Belanda juga pernah memberontak. Untuk perjuangan tahun 1948 itu PKI juga memberontak. Di mana itu? Kamu tahu? Di mana? Tahu enggak? Ada yang tahu? Di Madiun. Pimpinannya siapa itu? Musso. Pimpinannya siapa? Itu Musso itu memberontak. PKI dipimpin oleh Madiun, di Madiun memberontak dia. Memberontak kepada negara yang sah tahun berapa? 1948. Akhirnya pemberontakan itu tidak berhasil dapat digagalkan oleh tentara Indonesia. Tidak boleh, ini berarti tidak sudah Allah. Kemudian PKI memberontak lagi tahun berapa kira-kira? 1965 dengan tanda apa? G30S PKI. PKI gitu. Itu menculik para jenderal-jenderal perwira kita. Putra bangsa yang terbaik diculik oleh PKI. Gitu. Karena apa? Untuk dia itu supaya dianggap jenderal ini menghalangi perjuangannya PKI. Ini yang cerita harus berubah. Jadi artinya kalau tidak berubah sampai sekarang tidak boleh. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apakah kira-kira PKI saat ini menurut kalian ada atau sudah hilang? Masih ada di negara lain. Kalau di negara kita ada nggak? Kamu juga ada. Tidak ada secara formalitas, secara organisasinya, secara partai tidak ada. Tapi secara ideologi, keyakinan masih ada. Maka PKI dikatakan gaya laten. Gaya laten masih ada ideologinya. Tapi partai secara formal tidak ada, karena oleh undang-undang di negara kita PKI tidak boleh hidup di Indonesia. Nah, sekarang kalau berketuhanan, apa hubungannya dengan sila yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan setelah manusia itu bertuhan, maka hubungannya tentang kemanusiaannya harus saling menghormati tentang kemanusiaan. Artinya manusia lain yang ini juga diatur agama itu karena berdua kan agama. Bukan agama Islam ya yang jadi agama berapa? Nah, ya itu artinya itu semuanya berjalan. Kalau sudah berjalan, gitu, akhirnya di dalam agama itu sendiri akan berjalan, maka harus mempunyai apa? Kemanusiaan. Jadi manusia. Artinya bangsa itu harus mempunyai nilai-nilai kemanusiaan. Dalam hubungan kita dengan tetangga sekitar rumah kita harus rukun. Tidak boleh saling mengejek walaupun kita itu mempunyai agama lain, saling menghormati rukun, ya digantung, gitu. Ini tentang sosialnya, tentang agamanya juga saling menghormati, tidak boleh saling mengganggu, mengolok-olok. Ya, dia itu agama Kristen, berbeda silakan. Kita ke umat Islam tidak boleh mengolok-olok atau wah Tuhan itu sok paling tidak boleh. Karena ini menurut undang-undang di negara kita agamanya juga disahkan. Menghormati, menyayangi
tanpa memandang status sosial, kue melarat, kue sugih, kue ganteng, kue elek, orang pilih-pilih, mencari teman juga tidak boleh pilih-pilih sama teman kita. Walaupun kue temanmu misalnya satu kelas ada suku Iran Jaya, lupa nih, Iran Jaya, Iran toh, Iran, Iran, orang kumpul aku mau lari, plek, saling mundur. Ini antara hubungan antara sila yang satu dengan sila yang lain. Ini saja. Nanti kalau panjang lebar, saya ini nanti satu hari kita nggak cukup menerangkan antara hubungan sila satu dengan sila yang lain. Terus gimana lagi? Penerapan sila dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kita menerapkan sesuai dengan norma yang sudah kita terapkan dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari. Misalnya sebagai seorang pelajar, rajin belajar, waktunya ada tugas dari bapak guru seperti kalian ini ada bapak guru dilaksanakan. Itu termasuk sudah menerapkan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian dapat KPR di rumah, ada yang nggak mengerjakan? Ada. Nah itu berarti nggak mengamalkan. Kamu ya mengerjakan? Pernah nggak mengerjakan? Pernah. Lah itu jangan sampai terulang. Berarti kamu melanggar dasar negara kita. Diamalkan setiap harinya. Seragam. Kamu nggak sering keluar dari sekolah, kamu pernah kan? Pernah, ya itu jangan diulangi. Itu berarti ya kamu disiplin, nggak pernah terlambat sekolah, sekolah itu termasuk pengamalan Pancasila. Kamu kalau waktu sekolah buka, dijamakan, kamu sering ketinggalan atau nggak ikut kegiatan bersembunyi, nggak pernah ikut ya. Itu juga mengamalkan penerapan sila Pancasila, terutama sila yang pertama. Jadi kasih geografi, nggak usah ayo kelas 6, ini waktu buka, malah jajan. Ini berarti kamu nggak menerapkan pengamalan sila di dalam Pancasila, terutama adalah sila yang pertama yang tentang kejujuran. Kira-kira sila apa? Keadilan, jujur, jajan antri. Nih jajan misalnya aja ini dipinjami oleh bakule, ya kan? Dikembalikan. Kowe ora mau balik, malah buat tempatkan di taman, ya toh? Pernah? Ya akhirnya bakule kehabisan apa? Aja nih mangkok, ya toh? Dikembalikan walaupun nggak ada perintah. Sadar diri ini adalah bagian dari penerapan pengamalan Pancasila. Paham ya? Jangan. Ini dari banyak contohnya. Yang kalian itu rajin belajar, seragam, disiplin, nggak pernah ke sekolah, nggak pernah bertengkar, nggak pernah membuli temannya. Tahu? Itu malah tuh. Kalau kayak gue aku, kalau kayak misal kita ada pagi kelasnya, kelas 2, lu jali duit. Kamu mintain satunya, kalau baca nanti kamu tak cegah. Itu tidak boleh, itu melanggar norma-norma Pancasila. Ini juga melanggar dalam kehidupan ini contohnya ya banyak tangan panjang lebar. Berarti ini adalah apa? Sangat lama sekali. Itu ya. Halo, baik, gimana? Tadi yang pertama lagi hubungannya saya terangkan tadi. Pertama hubungan satu-satu bahwa kalau misalnya keduanya Maha Esa hubungan dengan kemanusiaan, setelah beragama manusia akan diajari harus punya norma-norma sifat kemanusiaan. Setelah beragama yakin ya norma-norma termasuk menghormati tetangga tadi kan hubungan. Itu sudah diatur di dalam agama juga diatur dalam sunnah selanjutnya. Menghormati tetangga, tidak mengajak temannya, tidak membedakan teman yang satu yang lain, kue ganteng, kue elek, kamu cantik, kamu tidak cantik, gitu, kamu yang paling hebat, saya yang paling pandai, dia itu bodoh, tidak boleh. Nah, itu kan hubungan sila yang
yang ketiga dengan yang pertama. Ya, tadi saja. Mana lagi? Apa manfaat menerapkan sila dari Pancasila? Penerapan manfaatnya dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Maka banyak sekali. Kalau kalian menerapkan sila pertama ini, insya Allah kalian menjadi manusia yang insanun kamil, manusia yang sempurna. Jadi tidak kalau anak sekolah menjadi cerdas, menjadi pandai karena menerapkannya, ya toh, tidak pernah berbuat maksiat, tidak pernah menukari bertengkar ke temannya, menggoda mengadu domba, tidak pernah, karena dia itu sudah memegang norma-norma kita sebelum umat Islam juga padahal juga dilarang dalam kehidupan sehari itu tidak boleh. Gitu, biar penerapan di sehari-hari artinya manusia itu menjadi manusia yang insanul kamil, manusia yang sempurna agar menjadi manusia yang berguna tidak hanya diri sendiri tapi juga kepada orang lain, terutama membanggakan bagi kedua orang tua. Kamu terciptalah menjadi anak yang solih dan solihah, menjadi insan yang bertakwa, tidak pernah melanggar norma-norma yang ada, tidak melakukan berbuat maksiat. Artinya tidak pernah melakukan berbuat dosa. Ini dari saya. Ya, kalian akhirnya menjadi manusia yang berhasil dunia dan berhasil akhirat. Allahumma, itu tuh harapanmu. Nah, gue pintar, mulai pergaulan termasuk muda. Dia kan berhasil, dia pintar, gue mulai pergaulan. Gue suka 7 jam kira-kira apa? Mulai pergaulan gampang, bayaran anaknya kan murah. Nah itu diantaranya juga mengamalkan penerapan dari Pancasila di dalam Pancasila. Itu, oke. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah wawancara ini mudah-mudahan kalian menjadi anak yang berprestasi, gitu, tidak hanya di kelas 6 saja, tapi juga ke jenjang yang lebih tinggi kalian menjadi anak yang solih dan solihah. Ya,